Saudara, persoalan rekening gendut dalam kasus ini sebenarnya sudah lama diungkapkan oleh pengacara dari keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, yakni Kamarudin Simanjuntak. Bahkan saat itu Kamarudin menyebut bahwa banyak ada aliran dana ke rekening para ajudan Verdi Sambo. Bersama dengan saya, saudara, sudah ada Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga Brigadir Yosua. Bung Kamarudin, sehat selalu? Sehat. Anda sudah lama mendesak PPATK ini untuk mengecek rekening dari para ajudan Verdi Sambo. Apa saja sih sebenarnya yang Anda ketahui soal rekening para ajudan Verdi Sambo ini? Jadi seperti saya ungkap di bulan Juli ya, begitu saya menerima kuasa, saya kan langsung menghubungi intel-intel saya di berbagai penjuru ya. Dan ketika saya lapor ini ke polisi tanggal 18 Juli, tanggal 19 saya sudah dapat suplai informasi terkait dengan bisnis kejahatan mereka ini, antara lain bisnis judi, bisnis narkoba, bisnis mobil air gitu ya. Verdi Sambo maksudnya ya? Iya, dan kawan-kawan gitu. Nah, uang-uang yang tadi Anda sebutkan itu memang disimpan melalui rekening-rekening termasuk rekening para ajudan? Ada dugaan bahwa itu mengalir kepada ajudan. Oke. Dugaan ya. Itu sebabnya saya selalu bermohon kepada Presiden Republik Indonesia, ayo dong libatkan PPATK. Karena informasi yang datang ke saya waktu itu adalah kisaran 800 miliar sampai 1 triliun. Oke. Tetapi setelah PPATK turun, PPATK membuka malah 155 triliun total perputarannya setahun. Artinya jauh lebih besar daripada yang diinfokan intel saya. Termasuk rekening Yosua yang dimiliki oleh Yosua itu juga menjadi rekening transaksi bagi. Kalau itu saya kan belum bisa memastikan ya atau tidak, tetapi kan saya minta diselidiki. Oke. Apakah? Tapi Anda mencurigai itu? Apakah aliran uang ada masuk ke Joshua atau tidak? Kenapa sampai Joshua ini dilenyapkan? Oke. Dan setelah itu kan kita dapat surat, kita dalam artikelin saya, bahwa rekeningnya kan telah diblokir oleh PPATK dengan diawali angka RP 914 digit. Awalnya saya berpikir ini uang dari mana? Joshua ini 100 triliun kurang 1 rupiah kan gitu. Tetapi karena saya curiga dengan angka itu, mana ada uang sampai angkanya 9 semua kan gitu. Maka saya mencari tahu ke beberapa teman saya, jenderal-jenderal dan para kombes. Banyak yang tidak tahu, tapi ada juga yang tahu. Misalnya yang dia jenderal mantan dari KPK menjelaskan kepada saya, oh itu kode bang, kode apa namanya, pemblokiran. Jadi walaupun diawali dengan RP, itu jadi bukanlah jumlah uang. Bukanlah jumlah uang, kata dia kan gitu. Tetapi ada juga yang menafsirkan itu jumlah uang karena diawali dengan rupiah kan gitu. Betul. Tapi Bung Kamarudin, ketika ini kan terbuka dalam persidangan bahwa ada, Anda sebenarnya sudah menyebutkan juga bahwa ada uang ratusan juta di rekening Yosua. 200 juta. 200 juta itulah di rekening Yosua. Itu uang milik Yosua atau milik Verdi Sambo? Kalau saya secara perdata mengatakan itu uang milik Joshua. Karena Joshua yang membuka rekening, Joshua yang memiliki rekening, dan Joshua juga yang mempunyai password PIN dan sebagainya. Maka secara perdata itu kan formal ya, maka itu adalah uang milik Joshua. Tetapi secara pidana belum tentu. Maka harus diuji. Itulah sebabnya saya katakan libatkan PPATK, karena PPATK yang punya kemampuan untuk mengendus itu uang siapa. Apakah Joshua yang menyetor ke situ atau ada aliran dari siapa, sehingga mengapa Verdi Sambo mengatakan itu uangnya kan gitu. Saya perlu jelaskan bahwa rekening Ricky dan Joshua ini bukan uang mereka, tapi uang saya untuk kebutuhan keluarga dan untuk kebutuhan operasional keluarga saya. Kalau Verdi Sambo mengatakan itu uangnya, kapan Verdi Sambo setor uang ke situ, dengan cara bagaimana, cash atau transfer atau melalui apa namanya rekanan-rekanannya kan gitu. Tapi apakah Anda mencurigai itu uang milik Yosua? Kalau dari jumlahnya sekiranya hanya 200 juta, ya bisa saja itu uangnya Joshua, karena Joshua sudah bekerja sebagai polisi kan 8 tahun. Iya. 200 juta itu untuk kerja 8 tahun, misalnya gajinya di bawah 5 juta ya. 8 kali 6 kan sudah berapa ratus juta ya, dikurangi biaya makan kan masih masuk akal kalau ada saldo seperti itu ya. Bagaimana dengan keluarga? Ada pembicaraan dengan keluarga soal isi rekening itu? Tidak ada. Yang itu ada adalah pembicaraan bahwa dia merencanakan pernikahan. Jadi kita ini orang Batak macam saya lah dulu ya. Karena saya ketika mau menikah kan tentu menabung dulu toh. Menabung, nah supaya punya uang ketika melamar si wanitanya kan. Jadi masuk akal juga misalnya kalau Joshua menabung dalam 8 tahun punya uang 200 misalnya. Ya, mungkin akan dipergunakan untuk pernikahan. Akan dipergunakan untuk pernikahan misalnya. Yang satu lagi yang sangat penting adalah
belum tentu hanya 200 juta di situ. Karena kan yang saya ketahui kan berdasarkan informasi intelijen dan ada di handphone saya ini, itu kan hanya perpindahan pada tanggal 11 Juli. Ada perpindahan 200 juta sebanyak 2 kali. Rekening koran tanggal 11 Juli dari rekening Ricky Rizal ada uang masuk pemindahan dari rekening atas nama Nofriansah Yosua sebesar 100 juta sebanyak 2 kali. 100 kan begitu. Nah, makanya saya waktu itu langsung menghadap Kabar Eskrim dan Dirtipidum sama Dirtipitexus, tolong dong cari tahu ini uang kenapa bisa pindah dari orang mati kepada orang hidup. Dan yang menerima ini adalah rekening daripada si Ricky Rizal. Iya. Nah, awalnya kan mereka kaget ya, setengah tidak percaya, tetapi setelah diperiksa memang benar bahwa ada aliran uang dan saya minta libatkan PPATK. Semua ada berapa rekening, Bung Kamarudin? Yang Anda ketahui? Setahu saya ada 4. Ada 4 rekening. Di Bank BNI Cibinong, kemudian di Bank Mandiri, kemudian di Bank BRI, sama BCA. Dan Anda mencurigai keempat rekening itu mungkin berisi angka yang fantastis? Curiga sih ada, tapi curiga kan tidak cukup, harus diinvestigasi oleh PPATK. Apa yang ingin Anda dapatkan dengan misalnya dilakukan investigasi Untuk di rekening-rekening milik Yosua itu? Untuk mengetahui seperti apa kegiatan daripada Perdi Sambo ini, untuk mencari tahu juga motifnya. Oke, jadi Kenapa dari rekening ketika ditelusuri maka bisa mengarah kepada motif pembunuhan. Bisa. Baik, Bung Kamarudin, terakhir, Anda menduga dengan menelusuri rekening-rekening para ajudan, termasuk ajudan Yosua, bisa memunculkan mengarah ada kepada motif pidana baru. Bisa mengarah kepada motif, bisa juga kepada pidana baru. Misalnya pidana baru itu yaitu pencurian dengan kekerasan atau curas. Karena itu sudah pasti pencurian, tidak menduga lagi. Karena sudah terjadi perpindahan uang itu. Perpindahan uang orang mati kepada orang hidup itu sudah pasti pencurian. Dan itu karena melibatkan bank atau media bank, itu sudah pasti TPPU, tindak pidana pencucian uang, ancamannya 20 tahun. Nah, kemudian kalau dilidik lagi ini oleh polisi atas bantuan PPATK, maka ini akan muncul tindak pidana baru, yaitu modus pencucian uang dan transaksi-transaksi gelap, kan begitu. Itu kan tindak pidana. Baik, itu yang menjadi kecurigaan Anda. Siap, ya. Bung Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga Brigadir Yosua. Terima kasih sudah berbagi informasi di Milu. Sehat selalu. Siap, ya.